Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Dan kali ini kami akan meng-hands-on satu device yang dirilis oleh Apple pada November 2013 silam, atau sekitar berapa tahun ya berarti ya, sekitar 9 tahun yang lalu, yakni iPad mini 2. Nah, buat yang belum tahu, iPad mini 2 ini punya ukuran layar 7,9 inch, dan terakhir ini pakai Apple A7 dengan 28 nanometer. Gila ya, masih besar banget. Beda banget dengan generasi-generasi yang sekarang ya. Tapi nggak jadi soal ya. Yang penting sampai sekarang masih banyak banget yang pakai device yang satu ini. Oke, ini kebetulan dapatnya yang WiFi seluler, dan ini tuh harganya juga sudah murah meriah dengan kondisi yang parah sebenarnya. Sebenarnya mulus banget ya kalau luar, tapi dalamnya tuh parah banget, kayak baterainya udah rusak, layarnya juga bermasalah gitu ya. Nah, ini dia isi box-boxnya, masih bagus ya. Ini kitab-kitabnya, dan ini beneran garansi Indonesia. Kita jelas kayak kita terdangin dikit tuh, sertifikasi Indonesia. Wow, agak susah sebenarnya ngedapetin iPad mini generasi kedua yang masih Indonesia atau garansi Indonesia. Oke, kita akan lihat lebih dekat device yang satu ini ya. Jadi buat yang mungkin baru kali ini ngelihat, ini namanya iPad mini 2. Jauh ya dengan seri-seri sekarang yang udah pakai full screen. Nah, di depan bagian atas ini ada antena untuk selulernya ya. Kalau yang WiFi only nggak ada yang hitam kayak gini. Jadi ada bagian hitamnya, ini antena. Lalu di sisi kanan ada tombol power. Lalu ada tombol silent. Oke, terus di sisi kanan lagi masih ada tombol volume up and down. Nah, buat yang pakai SIM card itu ada slotnya di situ. Dan ini ada dua speaker di bawah. Ini enggak stereo ya, ini mono. Lalu ada port USB Lightning. Terus di belakang, di belakang ini ada logo Apple gede banget. Terus ada tulisan iPad, dan di bawah ini ada kayak stiker yang nandain kalau ini tuh device asli Indonesia. Kita coba hidupin ya. Oke, oh satu lagi yang lupa, di bawah itu ada tombol home ya. Kalau di seri pertama dan kedua ini memang nggak ada tombol home-nya ya teman-teman, nggak ada fingerprint sensornya. Tapi di seri ketiga, keempat itu sampai kelima itu masih ada, sudah ada fingerprint sensornya, dan di keenam udah berubah desainnya pakai Face ID ya kalau nggak salah ya. Kalau lupa ingat, tapi seharusnya udah pakai Face ID dengan desain baru. Oke, nah kita coba nyalain, dan sekarang mau tak setting dulu. Ini masih nyala, meskipun kalau teman-teman lihat tuh di pojokan kiri, kanan, atas, bawah itu tuh ada kayak black spot gitu ya. Nah, ini memang masalah layarnya. Kemarin sempat ganti ya, karena kebetulan yang aslinya nih bagus, cuman ada masalah di penggantian, jadi ada trouble sedikit jadinya ya kayak gitu. Oke, ini dicoba lagi, kita pakai yang Inggris. Oke, Indonesia region, dan ini bakalan ada proses settingan quick start ya. Nah, sebagai informasi ini teman-teman, yang saya pakai sekarang ini adalah yang kapasitas 32 GB. Kalau aslinya tuh mulai dari 16 GB dengan RAM 1 GB RAM, 32 GB juga 1 GB RAM. Lalu ada 40 GB dan 128 GB. RAM-nya sama ya, 1 GB. Tapi 1 GB pun sebenarnya nggak jadi persoalannya, masih tetap kencang, dan baterainya ini 6470 mAh dan nggak bisa diganti ya. Oke, kita lanjutin proses setting-settingnya. Ini
masih standar lah ya. Mungkin di seri-seri terbaru juga iOS terbaru udah ya mirip-mirip lah ya, nggak ada jauh beda ya. Paling ya ada beberapa tambahan nanti yang udah diupdate oleh Apple. Nah di iPad mini 2 ini itu cuman sampai di iPadOS 12.5.5, jadi cukup jauh ya, karena sekarang tuh udah mau masuk di iOS 16. Jadi lompatannya berapa banyak tuh ya, sekitar 3-4 updatean lagi, cuman ini udah nggak dapat ya. Nah ini dia welcome screennya. Ini ada beberapa aplikasi bawaan yang akan diinstal dulu oleh device ini atau iPad mini 2 ini. Kita tungguin aja ya. Tapi so far ya masih cukup layak lah ya untuk digunakan. Meskipun kayaknya nggak semua aplikasi ini bakalan bisa terinstall, karena pasti ada aplikasi-aplikasi yang mungkin pakai iOS 14 ya minimal ya. Oke, ini tak cekin itu 32 GB. Lalu ini pakai software versionnya 12.5.5 seperti yang kita bilang tadi ya. Terus itu ada logo IDA atau Indonesia. Kalau sekarang tuh kalau nggak salah PPA ya, untuk yang garansi resmi Indonesia. Biasanya nemunya yang itu ya untuk Indonesia ya. Oke, ini dia. Jadi tampilannya juga masih cukup oke. Secara genggaman ini juga cukup enak, dengan satu tangan masih cukup oke ya, ukuran 7,9 inch ini. Jadi dengan satu tangan ini masih enak digenggam, meskipun operasinya harus dengan dua tangan ya. Terus kita cek-cek yang lain kayak kamera. Kameranya ini untuk kamera utama itu 5 megapiksel dengan bukaan 2,4 ya. Dan ini udah punya autofocus. Jadi meskipun cukup jadul di 2013, tapi Apple udah ngasih fitur kamera yang cukup oke ya, ini autofocus. Nah kita cek hasil jepretannya, tak coba foto jarak dekat, dan ya so far bagus juga ya teman-teman hasilnya. Jadi buat kalian yang mungkin butuh kamera misalnya, kalau jadi pertimbangan ya ini cukup tajam ya, meskipun memang ada noise, dan ini kebetulan malam ya ngambil gambarnya, jadi kelihatan cukup banyak noise. Kita coba benda-benda yang lain. Ini tuh kunci ya, karena ini yang dekat-dekat ya di sekitar saya sekarang, jadi ya udahlah kita coba cek foto-foto ya. Nah ini video, tak coba cek video. Sejauh ini sih kayaknya aman-aman saja ya untuk iOS 2 iPadOS 12.5.5 ini. Kita coba puter hasil perekamannya, dan ya lumayan lah ya untuk sebuah iPad, meskipun sebenarnya kamera bukan satu yang terlalu digunakan lah di iPad ya, mau iPad yang lama maupun iPad yang terbaru pun ya, yang generasi Pro. Ya ini tadi ya home buttonnya yang juga salah satu bagian penting dari iPad jadul ya, dan juga beberapa apa sih namanya tuh, beberapa iPhone lama ya. Oke, aku bakalan login dulu ke Apple ID, dan nanti bakalan coba juga mungkin ya install beberapa aplikasi. Kira-kira nih aplikasi apa aja sih yang masih bisa atau bisa dipasang ya, atau bisa diinstal di iPad mini 2 ini. Malum kan tentu yang jadi pertimbangan ketika beli produk Apple yang jadul-jadul adalah kompatibel nggak dengan aplikasi-aplikasi terkini. Kan sayang banget duitnya kalau udah pakai beli, alasannya pengen install aplikasi yang dibutuhin lah, misalnya kayak untuk nonton dan lain-lain sebagainya, atau untuk editing, tapi ternyata nggak bisa atau nggak kompatibel, kan sedih juga ya. Jadi ya mending tak coba cek dulu, nanti bisa di video berikutnya. Jadi bakalan ekspor lebih banyak lagi lah ya, sehingga teman-teman punya pertimbangan nih untuk membeli device yang satu ini. Nah ini masih proses login
ke apa namanya, ke Apple ID. Nah kalau lihat tuh ya sekitar tuh kayak fishnet gitu ya, ada hitam-hitam di pojok-pojokan. Nah itu memang masalah layarnya ini, tapi bukan semua iPad mini kayak gini ya. Ini kebetulan dapatnya memang yang layarnya ada masalah, makanya harganya juga sangat-sangat murah. Oke, nah ini masih proses loading menuju login. Jadi nanti tak coba deh untuk install aplikasi-aplikasi yang sekali lagi siapa tahu teman-teman butuhkan ya, biar ada pertimbangan sebelum membeli device ini. Oke, ini minta passcode. Oke, kita masukkan passcode. Terus kita coba untuk mengecek nanti aplikasi-aplikasi yang bisa dipasang, tapi di video berikutnya ya teman-teman. Kalau di video ini mungkin agak panjang nanti ya, jadi yang jelas ditungguin aja di video berikutnya. Kalau kamu suka video ini silahkan di like, kalau enggak juga nggak apa-apa, silahkan di dislike. Share juga boleh, komen juga boleh. Have a nice day.